Film dimulai dengan seorang pria bernama Sebastian. Dia adalah seorang YouTuber dan juga seorang ahli kunci. Sebastian sangat mengidolakan pembuat brankas terkenal bernama Hans Wagner, seorang pria tua. Jadi, pada zaman dahulu di Munich, sebuah bangunan kuno di pinggir kota dulunya adalah pabrik seorang tukang kunci terkenal bernama Hans Wagner. Setelah tragedi kehilangan istri dan anaknya, Wagner menciptakan rangkaian 4 brankas sesuai dengan opera legendaris Richard Wagner, Cincin Siklus. Brankas-brankas ini dianggap sebagai teka-teki yang hanya bisa dipecahkan oleh orang yang sepadan dengan rahasianya. Namun, brankas terakhir yang menjadi tujuan akhir Hans Wagner yang menampung kesedihan dan penderitaannya tidak pernah dibuka. Wagner dimakamkan bersama brankas tersebut, dan brankas-brankas lainnya dikabarkan masih ada, tetapi lokasinya menjadi misteri. Setelah selesai membuat video, Sebastian mengunggahnya ke YouTube. Namun, tidak ada satupun yang menonton, meskipun sudah banyak sekali video yang dibuatnya. Esoknya, Sebastian akan berangkat bekerja. Ketika dia sampai di tempat kerja, dia melihat berita di televisi bahwa beberapa tempat dalam keadaan kacau akibat zombie. Kemudian, saat Sebastian membuka laptopnya, dia menemukan bahwa videonya di YouTube telah ditonton 1 kali dan seseorang meninggalkan komentar di sana. Komentar tersebut berisi tantangan. Jika Sebastian sudah sampai di tempat tersebut, dia harus mengucapkan kata sandi agar bisa masuk. Kata sandi tersebut adalah Gotterdamerung. Sebastian menerima tantangan tersebut. Malamnya, ia pergi ke sana untuk menghadapi tantangan tersebut. Singkatnya, Sebastian sampai di lokasi dan ditahan oleh seorang penjaga. Dengan mengatakan kata sandi sebelumnya, akhirnya Sebastian diperbolehkan masuk. Sebastian langsung dibawa ke tempat pertandingan. Bahkan, dia sendiri tidak tahu bahwa dia termasuk peserta di sana. Ia mencoba bertanya pada peserta lain, namun tak ada respon. Pertandingan pun dimulai. Sebastian masih berdiam diri, sementara peserta lain sudah mulai bergerak. Akhirnya, Sebastian pun memulai. Terlihat bahwa 2 peserta berhasil membuka brankas terlebih dahulu. Kemudian, Sebastian, peserta keempat dan terakhir, berhasil lolos dari babak pertama. Selanjutnya adalah babak kedua, di mana keempat peserta dihadapkan pada brankas yang lebih sulit dari sebelumnya. Hanya 2 peserta yang paling cepat yang akan masuk ke babak final. Saat semua sedang berusaha, salah satu peserta berhasil lolos setelah membuka brankas tersebut. Kemudian, Sebastian juga dapat membukanya. Tiba di babak final, di mana brankasnya tentunya lebih sulit dari sebelumnya. Hanya ada 1 pemenang yang akan menang dengan membukanya lebih cepat. Ketika pertandingan final dimulai, lawan Sebastian sangat bersemangat dan langsung bergegas membuka brankasnya. Namun Sebastian tidak melakukan apapun. Ketika waktu tersisa 1 menit, lawannya menyuruh Sebastian diam saat Sebastian mengajak ngobrol bahwa brankas ini sangat sulit dibuka. 30 detik terakhir, Sebastian baru mulai mencoba membuka brankas tersebut dengan menyentuh brankas dengan telapak tangannya, seolah dia bisa melihat algoritma brankas itu. Sementara lawannya kesal, penonton terkagum-kagum melihat kemampuan Sebastian. Salah satu penonton menjadi sorotan mata Sebastian. Dia adalah Gwen, seorang gadis yang satu-satunya tersenyum padanya. Keesokan harinya, Sebastian memesan minuman di sebuah kedai kopi. Tak disangka, ia bertemu dengan gadis yang tersenyum padanya semalam. Setelah mereka berkenalan, latar belakang Gwen cukup menyedihkan. Dia anak orang kaya, namun sejak kecil dia tidak suka dengan kehidupan itu dan lebih suka berpetualang dan menghadapi tantangan. Meskipun demikian, Gwen menjadi pencuri dan perampok yang hebat. Akibatnya, dia menjadi buronan polisi. Selain itu, Gwen juga seperti seorang mata-mata. Dia tahu jam berapa Sebastian datang ke tempat tersebut, sementara orang-orang di kedai itu telah kehilangan harta bendanya tanpa diketahui sama sekali. Disinilah Gwen menawarkan kerjasama dengan Sebastian. Gwen meminta dia untuk bergabung dengannya sebagai tim untuk membuka siklus cincin.
Jadi, itu adalah brankas karya Wagner yang disebutkan di awal video. Gwen menjelaskan bahwa dalam 96 jam, pemilik brankas Wagner akan memindahkan brankas itu dan menonaktifkannya. Karenanya, teka-teki karya Wagner sepanjang hidupnya akan dihancurkan. Oleh karena itu, sebelum itu terjadi, Gwen berniat membobolnya. Sebastian, yang sangat mengagumi karya Wagner, tertarik akan hal itu. Ia sangat bersemangat dan bermimpi untuk dapat memecahkan teka-teki yang dibuat oleh Wagner. Oleh karena itu, Sebastian bergabung dengan Gwen. Esok harinya, Sebastian datang ke tempat kediaman Gwen. Tempat itu adalah markas tim mereka, di mana dia memperkenalkan anggota timnya pada Sebastian satu persatu. Yang pertama adalah seorang gadis bernama Corina. Dia adalah ahli meretas, di mana dulunya, ketika masih kecil, dia pernah meretas sistem keamanan studio film besar dan mencuri salinan awal film yang belum dirilis pada saat itu. Selanjutnya, yang kedua adalah seorang pria bernama Rolf. Dia adalah pengemudi pelarian terbaik dan tercepat. Bahkan, dengan menggunakan mobil orang lain, ia pernah berhasil melarikan seorang perampok tanpa diketahui. Terakhir, ada seorang pria yang cukup kuat bernama Brad. Sejak kecil, ia sering dibully oleh teman-temannya. Hal itu membuatnya bertekad untuk menjadi kuat agar tidak ditindas lagi. Meskipun demikian, mereka semua meremehkan Sebastian. Namun, Gwen menjelaskan bahwa tanpa Sebastian, mereka tidak akan bisa membobol sebuah brankas apapun. Kemudian, Corina menjelaskan bahwa setelah 3 tahun menyelidiki, ada satu bank kecil di Paris yang memiliki Rheingold. Brankas itu terdiri dari 413 juta kombinasi. Setelah itu, ada Valkyrie. Dengan sistem keamanan tinggi, brankas itu berada di Praha, di mana terdapat 235 miliar kombinasi. Terakhir, ada Siegfried. Brankas itu terletak di Saint Moritz, Swiss, dan memiliki 72 triliun kombinasi. Setelah mereka menyusun rencana, esok harinya mereka bertindak dengan tugas masing-masing. Pertama, Sebastian akan menyamar menjadi seseorang yang menumpang kamar kecil untuk buang air besar. Selanjutnya, Gwen menyusul. Tugas Gwen adalah mencuri kunci dari seorang satpam, dan kemudian ia akan berpura-pura menjadi nasabah yang ingin melihat kotak penyimpanan yang telah diubah namanya dengan nama palsu. Sementara itu, Corina bertugas untuk memastikan teller meninggalkan ruangan dengan berpura-pura menggunakan bahasa asing. Setelah mendengar informasi dari Corina, Gwen menjemput Sebastian di kamar mandi, kemudian pergi ke ruang di mana brankas tersebut diletakkan. Kemudian, terlihat lemari besi Rheingold di hadapan mereka. Sebastian, dengan sedikit pemanasan dan sentuhan musik yang tenang, melakukan tugasnya. Setelah beberapa saat, Sebastian berhasil membuka salah satu karya Wagner, yaitu Rheingold. Di dalamnya, terdapat tidak terlalu banyak uang. Namun, hal yang mereka inginkan adalah bisa memecahkan teka-teki tersebut. Setelah mereka mengambil secukupnya pecahan $500, Brad menjadi pengalih perhatian terakhir setelah selesai. Sementara, Rolf berjaga di mobil dan bergegas kabur ketika mereka sudah kembali. Di kantor Interpol, seorang pria bernama Delacroix menginvestigasi kejadian tersebut. Setelah melihat rekaman CCTV, ia menemukan bahwa komplotan pembobol brankas tersebut adalah orang yang pernah ditangkapnya sebelumnya dan kini sudah bebas. Delacroix tahu tujuan para kriminal itu, yaitu mencari mahakarya Hans Wagner. Oleh karena itu, dia langsung bisa menebak target brankas selanjutnya, yaitu Valkyrie. Malam harinya, mereka mengadakan pesta setelah berhasil membobol salah satu brankas karya Wagner. Pada saat itu, Sebastian pergi menemui Gwen dan di sana ia bercerita banyak. Tampaknya, Sebastian menyukai Gwen. Saat mereka bercerita tentang masa kecil mereka satu sama lain, terlihat Brad cemburu dan mengadu pada Rolf karena mengetahui Sebastian sedang bersama Gwen. Setelah itu, mereka membicarakan brankas selanjutnya yang akan mereka bobol. Sebelum esoknya, mereka bertindak. Di perjalanan, Brad menasihati Sebastian untuk fokus. Kali ini, nada bicara Brad seakan menakuti Sebastian.
Sepertinya Brad masih kesal dengan kejadian semalam saat dirinya mengambil waktu berduaan dengan Gwen. Sementara itu, Interpol yang sudah menduga aksi kriminal yang akan terjadi di Praha sudah berjaga dan bersiap dengan semua tim. Sebagai tindakan awal, Sebastian membawa sebuah koper dan kartu identitas palsu. Kartu tersebut sebenarnya hanya kartu biasa, namun dengan kemampuan meretas Corina, seolah-olah Sebastian mendapatkan akses melalui kartu tersebut. Corina menuntun Sebastian menggunakan lift dan juga memberitahu Gwen agar naik ke lantai 4. Di ruangan CCTV, petugas di sana merasa ada yang tidak beres karena gambar Sebastian menghilang setelah melewati sebuah pintu. Lalu, Sebastian berpura-pura membuka kunci, padahal pintu itu terbuka karena tindakan dari Corina. Akhirnya, Sebastian bertemu dengan Gwen dan masuk ke dalam lift menuju ke brankas. Ketika lift terbuka, mereka dihadang oleh 2 satpam yang berjaga di sana. Dengan sigap, Gwen melumpuhkan satpam tersebut. Saat kedua satpam tidak bisa berdiri, Gwen langsung membius mereka agar tidak sadar dengan apa yang terjadi di sana. Seperti biasa, Sebastian menyetel musik andalannya untuk menenangkan dirinya agar dia bisa fokus membuka Valkyrie yang ada di hadapannya. Sementara itu, Interpol tidak sabar dan langsung mencoba masuk ke dalam. Penjaga CCTV menyalakan alarm karena melihat perilaku yang mencurigakan dari Sebastian yang terekam di kamera. Ketika Interpol telah sampai, mereka terkejut bahwa mereka salah mendatangi bank. Lalu, mereka bergegas pergi setelah mendengar dari satpam di sana bahwa brankas itu telah ditukar untuk bank lain. Di sisi lain, Brad melakukan rencana cadangan ketika mereka ketahuan. Brad mendatangi bank menggunakan topeng sebagai perampok dan melumpuhkan semua penjaga di sana menggunakan pistol bius. Kembali pada Sebastian yang berada di ruang brankas, ia langsung melakukan tugasnya dan menunjukkan kemampuannya dengan sangat bersemangat karena bisa melihat karya Wagner. Namun, Sebastian melakukan kesalahan sehingga kunci brankas itu menghilang dan muncul setelah beberapa saat. Jika ia melakukan kesalahan lagi, maka brankas itu akan terkunci selamanya. Sebastian kembali melakukan tugasnya, kali ini dia benar-benar gugup. Sebastian terdiam sejenak, lalu memutar pintu brankasnya. Ternyata, Sebastian berhasil membukanya. Tanpa berlama-lama, mereka mengambil beberapa uang di sana, memenuhi tas mereka, lalu meninggalkan tempat itu. Sementara itu, Brad ketika hendak pergi dari tempat itu, dihalangi oleh penjaga yang membuatnya berlari menghindar. Kemudian, orang-orang berlari meninggalkan bank. Hal itu dimanfaatkan oleh Sebastian dan Gwen. Brad, yang tertembak di bahunya, berhasil masuk ke mobil. Ketika itu, mobil telah berjalan. Gwen dan Sebastian berlari mengejar mobil. Gwen berhasil masuk ke dalam mobil, sementara Sebastian ditinggalkan oleh Brad. Aksi kejar-kejaran dimulai saat Interpol datang. Sebastian melarikan diri menggunakan sepeda, hingga akhirnya dia bisa meloloskan diri dari kejaran dengan menaiki kereta. Di sisi lain, Brad dan yang lainnya telah sampai di sebuah desa. Gwen memutuskan untuk meninggalkan tim karena perilaku Brad yang kelewatan. Hal ini dia lakukan karena sayang sama Gwen, dan tidak mau Gwen berpaling hanya karena Sebastian dekat dengan Gwen. Akhirnya, Gwen turun dari mobil, dan tiba-tiba Corina juga ikut meninggalkan tim mengikuti Gwen. Alasan Corina mengikuti Gwen adalah karena dia sudah merencanakan bertahun-tahun untuk meretas siklus cincin. Kemudian, mereka berdua berjalan untuk menemui Sebastian. Singkat cerita, mereka bertiga telah bertemu. Gwen dan Corina membujuk Sebastian, yang akhirnya mereka bertiga setuju dan membentuk sebuah tim untuk meretas Siegfried.
Esok harinya, mereka merencanakan pembobolan selanjutnya, yaitu Siegfried dengan 72 triliun kombinasi. Namun, di sini Interpol sudah siaga dan mendengar komunikasi radio yang mengindikasikan rencana tersebut akan dilakukan pukul 5 pagi. Singkatnya, Interpol langsung bertindak untuk menangkap para pembobol brankas itu. Ketika mereka masuk ke sebuah kasino, pengelola tempat itu sudah memindahkan brankas itu 1,5 jam yang lalu. Seharusnya brankas itu masih di sana karena jadwal pemindahannya jam 5. Namun, ketika Interpol tiba di sana, mereka menemukan bahwa brankas tersebut sudah dipindahkan. Kita kembali ke 8 jam yang lalu. Ternyata, komunikasi radio itu untuk mengecoh Interpol yang mengatakan rencana dilakukan pada jam 5. Interpol yang menyadap komunikasi tersebut akan bertindak sesuai rencana. Namun, Corina menghubungi pengelola kasino dan menyamar sebagai anggota Interpol untuk segera mengajukan jadwal pemindahan brankas 1,5 jam lebih cepat karena alasan keamanan. Pihak kasino menyetujuinya. Maka, Gwen kemudian mengambil alih kendali truk yang membawa brankas, sementara Sebastian berada di dalam untuk meretas dan Corina mengawasi dari kasino jika ada anggota Interpol yang mengejar. Ketika brankas dimasukkan ke dalam truk, yang mana sopirnya adalah Gwen, Sebastian mulai melakukan pembobolan pada brankas Siegfried di dalam truk. Saat di kasino, Corina, yang melihat keberadaan ponselnya Brad, berusaha mencegah tindakan bodoh yang akan dilakukan Brad. Namun, dia tidak sempat karena mereka sudah pergi. Justru, Corina malah tertangkap oleh Interpol karena keluar dari tempat persembunyiannya setelah dia mengirim pesan untuk segera lari. Setelah 30 menit berlalu, akhirnya Sebastian dapat membuka brankas tersebut. Siegfried, mahakarya agung milik Wagner. Kemudian mereka turun dan pergi meninggalkan brankas itu. Tetapi Brad datang dengan mengancam menggunakan pistol untuk berdiskusi bahwa dirinya ingin menjadi satu tim lagi dengan Gwen. Omongan Brad tampak konyol sehingga Gwen menolak permintaannya. Brad, yang sudah menduga hal tersebut, segera menembakkan pistol ke arah Sebastian. Ternyata, pistol tersebut tidak berfungsi karena Gwen sudah menukarnya. Lalu, Gwen berbalik mengancam dengan pistolnya dan memborgol Brad dan Rolf di belakang truk. Kemudian, Interpol datang menangkap mereka. Sesampainya di pinggir danau, mereka berencana pergi menggunakan sebuah perahu. Namun, Delacroix juga sudah tiba di sana dan menodongkan senjata pada mereka untuk menyerahkan diri. Gwen tidak mau dan berbalik menodongkan senjata juga padanya. Terjadi pertukaran di sini. Gwen meminta melepaskan Sebastian, sebagai gantinya dia akan menyerahkan diri yang akhirnya disetujui oleh Delacroix. Dengan sangat berat hati, Sebastian pergi meninggalkan Gwen menggunakan perahu yang sudah disiapkan di sana, sementara Gwen ditangkap oleh Interpol. Suatu hari di California, terlihat seorang pria dan wanita sedang mencari tukang kunci profesional. Mereka menunjukkan gambar sebuah brankas yang dinamakan Gotterdamerung. Mereka menawarkan untuk membobol brankas itu dengan upah yang besar, membuat Sebastian mau melakukannya. Namun, film pun berakhir.